Ketika bulan Ramadan, kenapa masih ada orang yang berbuat mungkar? Padahal setan kan dibelenggu. Futihat abwabus sama, dibuka pintu langit. Futihat abwabul jannah, dibuka pintu surga. Wa ghulliqat abwabun nar, dikunci pintu neraka. Wa suffidat asyayatin, setan-setan dibelenggu. Saya orangnya suka penasaran. Ini hadis setan dibelenggu. Kenapa rumah makan setan tetap buka? Yang Ustaz masuk rumah makan setan, kakinya kelihatan, wajahnya enggak. Rumah makan hantu. Ghost restoran. Kenapa setan tetap ada? Maka setelah saya baca, kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj, kata dia, di situ maknanya, setan bukan terikat, tapi melihat iman kita seolah-olah setan terikat. Contoh, saya mau ceramah. Pas saya datang ke masjid, rupanya saya terlambat, sudah ada ustadz pengganti. Lalu saya duduk di situ. Selesai tausiah, apa kata ustadz pengganti? Waktu ustadz duduk tadi, mulutku rasanya terkunci. Apakah mulut dia terkunci atau enggak? Enggak terkunci. Lalu kenapa dia katakan terkunci? Karena ustadz ada duduk di situ, aku grogi, seolah-olah, sekonyong-konyong, seakan-akan mulutku terkunci. Begitu juga dengan ini. Apa kata iblis? Kata setan, karena kekuatan imanmu mas bro, maka aku merasa terkunci, terikat. Dia sudah bolak-balik ngajak, ayo makan, ayo makan, ayo makan, ayo makan. Tidak. Saat puasa sunat nih, puasa sunat, bro, ayo minum yuk. Katakan tidak. Say no to drink. Makan yuk. Enggak. Aku yang bayar. Oke. Di saat engkau kuat, maka seolah-olah setan terbelenggu dan terkunci. Begitu kata Imam Nawawi, penjelasan tentang setan terbelenggu. Ya nanti kalau ada yang nanya, katanya setan terbelenggu Pak Ustaz, kok orang masih tetap banyak sweet-sweet, orang tetap banyak buat dosa? Engkau akan membelenggu setan dengan kekuatan imanmu. Istri saya, maaf, haidnya tidak lancar. Suatu waktu seperti biasa, ada bercak dikira haid, jadi tidak sholat. Ternyata kemudian istri hamil. Jadi yang waktu itu telah haid, apakah sholat tinggal itu diqadha? Diqadha. Biasanya normalnya berapa? 7 hari. Lewat dari 7 hari itu apa namanya? Istihadhah. Dia seperti luka. Hanya saja lukanya bukan di jari, maaf, tapi lukanya di dalam. Maka orang yang istihadhah, cara mencari tulisan istihadhah, buka Google, Somat Moroko istihadhah. Bukan berarti somat sedang istihadhah. Maksudnya somat Moroko sedang menulis. Kenapa Ustadz di ujungnya mesti Moroko? Karena kalau ditulis sekedar somat, enter yang keluar Bang Somat, sinetron. SOMAD MOROCCO spasi istihadhah. Nanti dapat hukum tentang perempuan yang istihadhah. Cara dia sholat gini, bagi yang mengalami istihadhah. Laki-laki penting juga, karena laki-laki itu punya istri dan istrinya perempuan. Mas, aku begini-begini, gimana nih? Mau nanya Ustadz, malu. Suami mesti bisa menjelaskan. Engkau sedang mengalami istihadhah, Adinda. Lalu penyelesaiannya, inilah yang jadi masalah. Aku nggak pula ingat. Kalau mengalami istihadhah, nunggu azan. Masuk waktu azan zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka perempuan yang istihadhah tadi langsung bersih-bersih. Bersihkan semua bersih. Habis itu maaf, dia pakai pembalut. Habis itu dia berwuduk, langsung sholat. Andai menetes saat sholat, ma'fu anhu. Tapi dia nggak boleh bersihnya sebelum azan. Setelah masuk waktu baru. Karena kalau sebelum azan dia bersih-bersih, maka menetes saat itu dia tidak ma'fu anhu, tapi sebagai najis. Ini juga bisa terjadi pada laki-laki. Kalau perempuan namanya istihadhah, laki-laki namanya sulusul baul. Baul artinya kencing, sulusu artinya rantai. Kenapa disebut kencing rantai? Karena kencingnya berantai, nggak putus-putus. Kerannya rusak. Tes, 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 tes. Maka kalau dia mengalami seperti itu, pertama dia mesti pijat terapi, sembuh insya Allah. Minum obat. Kalau tidak juga dalam merasa penyembuhan pengobatan, maka caranya dia setelah azan masuk waktu sholat, dia pergi ke kamar mandi, bersih, dia pakai apa namanya, setelah dia balut, dia ikat terserah, habis itu dia sholat. Allahu Akbar. Andai menetes pada saat itu, maka itu ma'fu anhu, termaafkan. Bisa terjadi pada laki-laki, bisa terjadi pada perempuan.